Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, iman yang mengalahkan dunia. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, Pastor Bambang, iman seperti apa yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Karena hari-hari ini dunia sedang berusaha menghancurkan iman percaya banyak anak-anak Tuhan. Dengan situasi kondisi tekanan yang sangat berat. Nah, sore ini Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita. Kita mengizinkan kebenaran firman yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita. Firman sore ini kita dengar menjadi jawaban buat kehidupan kita. Mari kita buka Bapak Ibu Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Iman seperti apa yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, iman seperti apa yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Lihat Bapak Ibu ayatnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau sore ini Bapak Ibu bertanya, iman seperti apa? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Itu jawabannya saudara. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu sore ini, apa namanya orang-orang yang lahir dari Allah? Siapa namanya? Semua orang yang lahir dari Allah itu pasti namanya anak-anak Allah. Jadi kalau sore ini Bapak Ibu bertanya, iman seperti apa yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Yang sudah pasti adalah anak-anak Allah. Kenapa saudara? Alkitab berkata semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi siapa lagi yang mampu sanggup mengalahkan dunia selain dia adalah anak-anak Allah, saya dan saudara. Nah pertanyaannya saudara, apakah kita sungguh menjadi anak-anak Allah? Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bukan menghakimi siapapun saudara. Karena begitu banyak, bahkan dengan mudah, orang berkata dia anak-anak Allah, anak Tuhan. Karena dia ke gereja, karena dia melayani. Betulkah saudara? Semua orang yang ke gereja, orang yang melayani adalah anak-anak Allah. Nah kita melihat Bapak Ibu ayatnya. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi tanda bukti saya dan saudara adalah anak-anak Allah, kita hidup dalam kebenaran. Katakan bersama saya, kebenaran. Jadi tanda bukti saya dan saudara adalah anak-anak Allah karena kita hidup di dalam kebenaran. Karena banyak orang ke gereja, hidupnya nggak benar. Banyak orang melayani, tapi hidupnya nggak benar. Maaf Bapak Ibu, saya bukan menghakimi, tapi ini sebuah fakta. Hidupnya nggak beres. Dari mana kita tahu? Kita melihat ayatnya Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ini bukti Bapak Ibu. Orang yang rajin ke gereja, orang yang sibuk melayani, tapi hidupnya nggak benar, hidupnya nggak beres, saudara. Bukan kata saya, kata firman Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dan pada waktu itu juga aku berterus pada mereka,
dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat Bapak Ibu, usir setan, bernubuat, bikin banyak mujizat, tapi Tuhan berkata, nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya saudara, dia ada di gereja, dia sibuk dengan gereja, dia sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi hidupnya tidak benar, hidupnya tidak beres. Sore ini kembali Bapak Ibu, saya tidak menghakimi siapapun juga. Anda yang sibuk ke gereja, Anda yang sibuk melayani, tapi kalau Anda merasa Anda orangnya, hidupmu gak benar, hidupmu gak beres, sore ini bikin beres. Selama masih ada waktu, kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Menyesallah sebelum terlambat. Ingat saudara, tanda kita adalah anak-anak Allah, kita hidup dalam kebenaran. Ini adalah mutlak, ini adalah harga mati, nggak bisa ditawar. Saudara, ini prinsip. Ikan itu harus hidupnya di air. Sebab ikan kalau dia tidak hidup di air, dia pasti mati. Anak-anak Allah, harga mati, dia harus hidup di dalam kebenaran. Ketika hidupnya nggak benar, dia pasti akan mati. Sore ini mungkin Anda berkata, Pastor Bambang, saya hidupnya nggak beres, saya hidupnya nggak benar. Kok sampai sekarang belum mati? Saya kasih tahu saudara, lebih baik Anda bertobat, mengakui semua dosa hidupmu yang nggak benar sebelum terlambat. Kalau sore ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan, artinya Yesus sayang kepada kita semua. Amin. Dia mau kita benar-benar menikmati hidup ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan sampai sore ini saudara. Jadi poinnya pertama, iman seperti apa? Yang mampu sanggup mengalahkan dunia. Iman yang semuanya lahir dari Allah. Siapa dia? Namanya anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua dan yang terakhir saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman seperti apa saudara yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Mereka yang percaya Yesus anak Allah. Ini penting saudara, karena banyak orang tidak percaya Yesus anak Allah, karena dia berpikir ini sebuah kata yang sangat lucu. Kok Allah punya anak? Kok Allah beranak? Saudara, dengar dengan baik. Anak kapal, kapal tidak beranak. Anak kunci, kunci tidak beranak. Jadi kalau kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, bukan berarti Allah beranak saudara. Kita melihat ayatnya saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ini penting, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Wow, ini luar biasa saudara. Saudara, Simson sebagai hamba Tuhan, sebagai hakimnya Tuhan, begitu hebat, begitu kuat. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, karena Tuhan ada di dalam hidup Simson. Saya ulangi saudara, Simson bisa kuat, bisa hebat, karena Tuhan tinggal hidup di dalam hidup Simson. Kenapa Simson bisa ditangkap? Simson yang begitu kuat, kita lihat ayatnya saudara. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20, demikian firman Allah. Lalu berserulah perempuan itu, si Delila, orang Filistia itu menyergap engkau Simson, maka terjagalah Simson dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan Simson. Saudara, Simson tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Saudara, yang kedua, yang penting, iman yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya Yesus anak Allah. Kenapa saudara ini penting? Karena kita berkata ketika kita percaya Yesus anak Allah, artinya saudara, Allah
akan tinggal dalam hidup kita. Itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika kita nggak percaya Yesus anak Allah, saudara, pertanyaannya, saudara, siapa yang dikorbankan oleh Allah Bapa, mati tergantung kayu salib, selain adalah anak tunggalnya? Siapa dia? Yesus, saudara. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus sebagai anak Allah, pertanyaannya, saudara, kita ini hidup karena siapa? Tapi sebaliknya, ketika kita percaya Yesus anak-anak Allah yang telah mati tergantung ke salib, berarti kita hidup karena Dia. Kita kuat, kita ada sampai sore ini karena kekuatan Tuhan ada dalam kita. Alkitab berkata, ketika kita percaya Yesus anak Allah, berarti, saudara, Allah tinggal dan hidup dalam kita. Berarti kita kuat, kita hebat, kita bisa untuk mengalahkan dunia ini, saudara. Ini dua hal yang penting yang kita perlu ingatkan diri kita. Iman seperti apa yang mampu sanggup mengalahkan dunia? Dua hal. Yang pertama, saudara, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa yang lahir dari Allah? Namanya adalah anak-anak Allah. Dia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, iman seperti apa yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya Yesus anak Allah. Alkitab berkata, ketika kita percaya Yesus anak Allah, maka Tuhan tinggal dalam hidup kita. Simson kuat karena Tuhan tinggal dalam hidup dia. Simson lemah, Simson ditangkap karena Tuhan meninggalkan dia. Mari sore ini Bapak Ibu kita perlu sadar akan hidup ini. Jangan sampai iman kita dikalahkan dunia. Iman kita hancur karena tantangan dunia hari-hari ini. Biarlah iman saya dan saudara yang menghancurkan, yang mengalahkan dunia hari-hari ini. Apapun tantangan kita, badai persoalan masalah kita yang sedang kita hadapi, mari hancurkan dengan iman yang lahir dari Allah sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Hancurkan dunia ini dengan apa? Iman yang percaya Yesus anak-anak Allah dan Allah tinggal dalam hidup kita. Itulah kekuatan yang Tuhan beri, yang membuat kita sampai sore ini mampu sanggup. Itu semua karena Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.